Oke, mari kita bahas sesuatu yang kita semua tahu dan mungkin sedikit kita takuti. Satu kebenaran yang kayaknya nggak bisa diganggu-gugat. Kita semua pasti menua. Tapi gimana kalau asumsi paling dasar dalam hidup kita ini ternyata salah? Di sini kita akan bedah buku yang luar biasa dari David Sinclair yang menantang takdir itu sendiri. Penuhan itu kan bukan cuma soal nambah angka di kue ulang tahun. Buat kita semua, ini tuh pengalaman universal tentang kehilangan. Kehilangan energi, kehilangan ingatan, bahkan kehilangan orang-orang yang kita sayang. Kita seolah udah diprogram untuk nerima ini semua sebagai hal yang wajar. Kutipan ini, wah dalam banget ya. Ini langsung nunjuk ke inti masalahnya. Kita tuh bukan cuma takut mati. Kita takut proses penurunan fungsi tubuh yang pelan-pelan dan menyakitkan, di mana esensi diri kita hilang jauh sebelum napas kita yang terakhir. Ini ketakutan yang sangat manusiawi, yang kita semua pasti bisa rasain. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Dari realitas yang agak suram tadi, Sinclair ngasih kita satu pertanyaan yang super provokatif. Pertanyaan yang jadi fondasi seluruh karyanya. Gimana kalau ternyata jam yang terus berdetak itu bisa kita kendalikan? Nah, ini dia gagasan utamanya. Gagasan yang mengubah cara kita memandang segalanya. Sinclair berargumen, gimana kalau kita berhenti pasrah sama penuaan dan mulai melihatnya sebagai sebuah penyakit? Karena kalau itu penyakit, artinya kita bisa melawannya kan? Coba pikirin deh, penyakit jantung, kanker, demensia, kita selalu anggap mereka musuh yang beda-beda. Tapi Sinclair bilang, seringkali itu semua cuma gejala. Gejala dari satu biang kerok utama yang mendasari semuanya, ya penuaan itu sendiri. Jadi ada dua cara mikir di sini. Pandangan lama, yang kita semua kenal, itu pasrah. Ya udah, penuaan itu alami, nggak bisa dihindari. Tapi pandangan baru ini penuh harapan. Penuaan adalah sebuah kondisi yang bisa diobati, diperlambat atau bahkan dibalikan. Pergeseran cara pandang ini adalah kuncinya. Oke, sekarang mungkin Anda penasaran, gimana sih cara kerjanya secara ilmiah? Tenang, ini nggak serumit kedengarannya kok. Sinclair ngasih kita penjelasan yang sangat masuk akal buat proses biologis yang sebenarnya super kompleks ini. Intinya tuh gini, penuaan itu terjadi bukan karena DNA kita rusak. DNA itu ibarat informasi digital, kayak file di komputer. Dia tuh stabil banget. Nah, masalahnya itu ada di informasi analog, namanya epigenom, yang tugasnya ngasih tahu sel cara ngebaca file digital tadi. Seiring waktu, informasi analog ini jadi tergores, jadi kabur, persis kayak kaset pita lama. Biar lebih gampang, kita pakai analogi keren ini. Coba bayangin DNA Anda itu seperti sebuah piano yang megah. Keren, kokoh, tutsnya lengkap, dan dirancang untuk bertahan lama banget. Tapi, piano kan nggak bisa main sendiri ya kan? Nah, disitulah peran epigenom. Epigenom Anda itu adalah pianisnya. Dialah yang baca partitur musiknya, yang tahu persis tuts mana yang harus ditekan buat mainin lagu masa muda yang indah. Dialah yang bikin sel hati jadi sel hati, bukan malah jadi sel otak. Terus, gimana ceritanya si pianis ini bisa jadi lupa? Prosesnya kira-kira begini. Pertama, DNA kita tuh diserang terus-terusan, setiap hari. Ini normal. Akibatnya, si pianis, yaitu protein yang namanya sirtuin, harus ninggalin pianonya sebentar buat benerin kerusakan itu. Nah, masalahnya pas dia balik lagi ke piano, dia jadi sedikit bingung. Tadi sampai mana ya? Seiring waktu, kebingungan kecil ini numpuk, dan sel-sel kita mulai kehilangan arah, kehilangan identitasnya. Nah, itulah yang kita sebut penuaan. Oke, kita udah paham masalahnya. Sekarang, bagian yang paling seru, solusinya. Gimana caranya kita bisa ngingetin si pianis buat mainin lagu yang bener lagi? Bagian ini isinya tentang harapan dan tindakan nyata yang bisa kita lakukan. Kuncinya ternyata ada di sesuatu yang kedengarannya aneh, ngasih stres yang baik ke tubuh kita. Konsep ini namanya hormesis. Jadi, waktu kita puasa, olahraga intens, atau bahkan mandi air dingin, tubuh kita kayak dapat sinyal siaga. Nah, sinyal inilah yang justru ngebantu si pianis buat tetap fokus dan akhirnya memperlambat penuaan. Dan kalau tadi itu yang bisa kita lakuin, sekarang coba lihat apa yang ada di masa depan. Dan ini deket banget loh. Para ilmuwan lagi ngembangin terapi yang langsung nyerang ke akar penuaan. Ada pendorong NAD buat ngasih bahan bakar ke tim perbaikan kita. Ada senolitik buat ngebersihin sel-sel zombie tua yang rusak. Dan yang paling gila, pemrograman ulang seluler yang potensinya benar-benar kayak neken tombol reset buat jam biologis kita. Mau bukti yang bikin melongo? Dengerin cerita luar biasa ini. Di labnya Sinclair, mereka ngasih molekul pendorong NAD ke seekor tikus tua. Hasilnya, tikus itu lari di treadmill sejauh hampir 3 km.
Dia lari jauh banget sampai-sampai software komputer yang ngelacak dia itu error. Karena programnya nggak nyangka ada tikus setua itu yang bisa lari sejauh itu. Itulah potensi permajaan. Jadi, apa artinya semua ini buat kita? Buat umat manusia? Implikasinya besar sekali. Tujuannya bukan cuma nambahin angka di umur kita, tapi nambahin kehidupan di tahun-tahun kita. Lihat deh, sekarang ini ada gap, ada jurang pemisah yang sedih banget. Mungkin kita hidup sampai 80 tahun, tapi seringkali rentang sehat kita cuma sampai 60 tahun. Sisanya kita habiskan dengan berbagai penyakit dan penurunan fungsi. Nah, tujuan ilmu ini simpel, menutup jurang itu, bikin masa sehat kita sama panjangnya dengan masa hidup kita. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih Anda satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Coba bayangkan, kalau Anda tahu Anda akan hidup sehat cukup lama untuk benar-benar mengenal cicit Anda, apa yang akan Anda lakukan secara berbeda hari ini? Gimana itu mengubah cara kita menjaga planet ini, cara kita membangun masyarakat, dan cara kita memikirkan warisan kita? Itulah pemikiran yang bisa mengubah segalanya.